Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam pada Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 10, saya Niputu Rafani Rivianti dengan rekan saya. Saya Putri Milanda. Pada kesempatan hari ini, kami akan menjelaskan terkait sejarah akuntansi syariah dari zaman Rasulullah SAW hingga era kontemporer sebagai tugas mata kuliah akuntansi syariah. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua. Sebelum masuk ke inti materi, izinkan kami menyampaikan alur pembahasan hari ini. Kami akan membagi presentasi ini menjadi 6 bagian. Yang pertama itu pendahuluan, kedua kajian pustaka, yang ketiga adalah landasan teori. Teorinya itu yaitu sejarah akuntansi syariah, era klasik, keempat kebangkitan di era modern, yang kelima merupakan perkembangan khusus di Indonesia, dan keenam analisis serta penutup yang berisi kesimpulan dan juga saran. Oleh karena itu, mari kita mulai dari bagian pertama. Untuk pendahuluan sendiri, itu mengapa akuntansi syariah penting untuk kita pelajari. Industri keuangan syariah global tumbuh dengan sangat pesat. Data dari Islamic Financial Service Board menunjukkan bahwa total aset keuangan syariah telah melampaui US dollar 3 triliun pada tahun 2022 dengan pertumbuhan rata-rata 10 hingga 12% per tahunnya. Angka ini mencerminkan betapa besarnya kebutuhan akan sistem akuntansi yang sesuai prinsip Islam. Namun, sayangnya, pemahaman historis tentang akuntansi syariah masih sangat terbatas dalam literatur akademik di Indonesia. Padahal, seperti kata Ibnu Khaldun, sejarah adalah cerminan yang menentukan kondisi masa lalu untuk menjadi sejarah atau menjadi pelajaran bagi generasi berikutnya. Dari sinilah lahir 4 rumusan masalah yang menjadi fokus kajian kami. Yang pertama mulai dari akar historisnya di masa Rasulullah, perkembangan era klasik, kebangkitan modern, hingga kondisi di Indonesia. Sebelum kita membahas sejarahnya, kita perlu memahami fondasi akuntansi syariah itu sendiri. Landasan normatif yang paling utama adalah Surah Al-Baqarah ayat 282, yaitu ayat terpanjang dalam Al-Quran, yang secara eksplisit itu memerintahkan pencatatan setiap transaksi keuangan secara benar dan juga adil. Ini bukan sekedar anjuran saja, melainkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat ini dan sumber-sumber Islam lainnya, lahirlah 5 prinsip dasar akuntansi syariah. Yang pertama itu tauhid, atau setiap setiap aktivitas ekonomi adalah ibadah. Yang kedua itu keadilan. Laporan keuangan harus mencerminkan realitas secara adil. Yang ketiga itu amanah. Akuntan bertanggung jawab bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Allah. Yang keempat adalah larangan riba. Sistem akuntansi harus mampu mengeliminasi unsur riba. Yang kelima adalah mas, masalah, yaitu akuntansi syariah berorientasi pada kemaslahatan seluruh pemangku kepentingan dan bukan hanya pemegang saham. Yang kelima, kita masuk ke era klasik Rasulullah dan Khulafur Rasyidin. Kita masuk ke inti sejarahnya nih. Benih akuntansi syariah sesungguhnya itu telah ditanam sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama setelah hijrah ke Madinah pada 622 Masehi. Beliau mendirikan Baitul Mal sebagai lembaga keuangan publik Islam pertama. Lembaga inilah yang mengelola lembaga keuangan publik Islam pertama yang mengelola zakat, gain, ganimah, jizyah, dan kharaj.
sahabat-sahabat Abdullah bin Qoram yang ditunjuk sebagai penanggung jawab administrasi keuangan, atau bisa kita sebut juga sebagai akuntan pertama dalam Islam. Nah, perkembangan paling signifikan terjadi pada masa Umar bin Khattab. Beliau mendirikan institusi bernama Diwan atau semacam Departemen Keuangan Negara, Departemen Negara. Umar menerapkan anggaran tahunan yang mewajibkan laporan keuangan periodik dari setiap gubernur dan paling revolusioner, revolusioner, maaf, itu memisahkan antara harta negara dan harta pribadi pejabat, sebuah konsep yang identik dengan prinsip separation of ownership dalam teori akuntansi modern. Bahkan, beliau menerapkan audit atas kekayaan pejabat sebelum dan sesudah menjabat. Untuk pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang era dinasti Abbasiyah pada tahun 750 sampai 1258 Masehi. Puncak perkembangan akuntansi Islam klasik itu terjadi pada era Abbasiyah atau sekitar tahun 750 hingga 1258 Masehi. Pada era ini, telah berkembang sistem pembukuan yang sangat canggih dengan terminologi teknis dalam bahasa Arab. Seperti yang terlihat di tabel, itu ada jaridah yang merupakan jurnal harian, kemudian daftar yang adalah buku besar, khidmah atau saldo akhir, dan muzawadah adalah saldo awal. Kemudian yang terakhir, mohon maaf, kemudian ada tauqiat adalah laporan anggaran. Struktur ini sangat mirip dengan sistem pembukuan modern yang saat ini kita pelajari. Kemudian yang menarik itu ada profesi khatib al-hisab yang setara dengan akuntan publik hari ini, yang sudah diakui secara resmi dalam hierarki pemerintahan Islam. Nah, penelitian dari Skorgi pada tahun 1994 itu bahkan menemukan bukti bahwa perdagangan-perdagangan Muslim pada abad ke-12 dan 13 itu telah menggunakan sistem pencatatan yang mirip dengan double entry bookkeeping, jauh sebelum Luca Pacioli mempublikasikan pada tahun 1494. Selain itu, pada era Umayyah sebelumnya juga mulai berkembang instrumen keuangan seperti suftaja atau surat kredit dan juga hawala atau surat perintah bayar yang membutuhkan pencatatan akuntansi yang makin kompleks. Kemudian ada kebangkitan akuntansi syariah pada era modern. Nah, setelah mengalami kemunduran akibat kolonialisme, akuntansi syariah ini bangkit kembali pada abad ke-20. Tonggak pertamanya itu dimulai pada 1963 dengan berdirinya Mit Gam Saping Bank di Mesir. Bank syariah pertama di era modern yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil tanpa bunga. Nah, momentum ini terus berkembang dengan berdirinya OKI pada 1969 atau Islamic Development Bank pada 1975 dan Islamisasi Sistem Keuangan Nasional oleh Pakistan pada 1979. Dua institusi paling penting lahir di abad ke-20. Yang pertama itu ada AAOFI di Bahrain pada tahun 1991 atau lembaga yang sampai hari ini itu telah mendirikan lebih dari 100 standar akuntansi, audit, dan tata kelola untuk lembaga keuangan Islam yang diadopsi oleh berbagai negara seperti Bahrain, Qatar, UAE, dan juga Sudan. Kedua itu ada IFSB di Malaysia pada tahun 2002 yang mengatur regulasi dan supervisi keuangan syariah secara global. Kemudian, perkembangan akuntansi syariah di Indonesia. Di Indonesia sendiri itu karena merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia atau sekitar 230 juta jiwa dan 87% dari total penduduk ini memiliki perjalanan akuntansi syariah yang sangat dinamis. Total aset perbankan syariah di Indonesia ini pada 2022 itu sudah mencapai sekitar 750 triliun. Nah, perjalanan ini dimulai dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992, diikuti dengan lahirnya Dewan Syariah Nasional pada 1999. Tonggak pentingnya berikut
yaitu ada saat Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan PSAK 59 pada tahun 2002 sebagai standar akuntansi syariah pertama di Indonesia. Lalu diperluas menjadi PSAK 1101 hingga 106 pada tahun 2008 yang mengatur berbagai akad seperti murabahah, salam, itisnah, mudarabah, dan juga musyarakah. Perjalanan ini tuh mencapai puncak baru pada tahun 2021 ketika tiga bank BUMN itu merger menjadi Bank Syariah Indonesia atau menjadi bank syariah terbesar di Asia Tenggara. Selanjutnya, analisis dan pembahasan. Nah, dari perjalanan panjang sejarah ini, kami mengambil 4 poin analisis penting. Yang pertama itu ada benang merah yang kuat antara prinsip Islam klasik dan juga standar modern, seperti nilai keadilan, amanah, akuntabilitas yang diajarkan Al-Quran 14 abad lalu, tetap menjadi inti AAOFI dan PSAK Syariah hari ini. Kedua, soal perdebatan double entry. Nah, banyak yang mengira Luca Pacioli itu penemu sistem ini, padahal bukti menunjukkan bahwa perdagangan Muslim telah menggunakan lebih dulu. Namun, perspektif paling bijak adalah memahami bahwa berbagai peradaban mengembangkan sistem mereka secara paralel sesuai kebutuhan masing-masing. Yang ketiga itu ada relevansi kontemporer. Krisis keuangan global pada tahun 2008 itu membuktikan bahwa larangan gerahar, masyir, dan riba dalam syariah secara implisit melindungi dari resiko sistematik yang justru menumbuhkan sistem konvensional. Mohon maaf, justru meruntuhkan sistem konvensional. Yang keempat ada perbedaan filosofis mendasar. Akuntansi konvensional itu berlandaskan pada Homo economicus yang mengejar profit, sementara akuntansi syariah ini berlandaskan pada Homo islamicus yang mempertimbangkan dimensi spiritual, sosial, dan juga ekologis. Boleh di next? Jadi kesimpulan dari seluruh kajian yang telah kami lakukan, kami menarik 5 kesimpulan utama, yaitu akuntansi syariah itu berakar dari perintah Al-Quran dan telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, itu Umar bin Khattab adalah arsitek utama sistem administrasi keuangan Islam yang sistematis. Kemudian, di era Abbasiyah adalah puncak kejayaan akuntansi Islam klasik dengan terminologi dan profesi yang sangat maju. Keempat, ada AAOFI dan PSAK Syariah menjadi tonggak standarisasi di era modern. Dan yang paling penting itu poin kelima, akuntansi syariah ini bukan sekedar akuntansi konvensional berlabel Islam, melainkan sebuah disiplin ilmu yang memiliki epistemologi, ontologi, dan juga aksiologi sendiri yang bersumber dari nilai-nilai Islam. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kami berharap materi ini memberikan gambaran yang komprehensif bahwa akuntansi syariah itu memiliki akar sejarah yang sangat kaya, jauh sebelum dunia barat mengembangkan sistem akuntansi modern. Warisan peradaban Islam ini bukan hanya relevan secara historis, tapi juga sangat relevan untuk menjawab tantangan keuangan global hari ini. Sekian dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.